Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Seluruh stadion menjadi sunyi karena pil obat berwarna merah tua yang tergeletak dengan tenang di tangan pemuda berjubah hitam itu. Beberapa saat kemudian, keheningan akhirnya dipecah oleh suara geram. Orang bisa melihat Han Xian dengan cepat berjalan ke tempat Xiao Yan berada. Matanya yang memerah seperti penjudi yang sempat kalah hingga bangkrut. Mustahil, pasti ada penipuan. Orang ini pasti menggunakan kesempatan dari kabut putih yang muncul tadi untuk menipu. Petik 2. Ketika mereka mendengar Han Xian mengaum marah setelah kehilangan dirinya, tidak hanya sebagian besar orang di stadion mengerutkan kening, tetapi ketidaksenangan juga dengan cepat melintas di wajah Penatua Hao. Xiao Yan telah halus di bawah matanya. Jika seseorang mengatakan bahwa Xiao Yan telah menipu, bukankah itu berarti orang itu mengejeknya, mengatakan bahwa matanya yang lama kacau? Mahasiswa Han Xian, harap perhatikan kata-kata Anda. Anda tidak berhak memutuskan apakah itu adil. Penatua Hao dengan dingin melirik Han Xian saat dia berteriak. Mendengar Penatua Hao membentaknya, Han Xian akhirnya pulih dari keadaan di mana dia kehilangan dirinya sendiri. Dia buru-buru membungkuk dan meminta maaf saat melihat ketidaksenangan di wajah mantan. Dia dengan jelas memahami kekuatan macam apa yang para sesepuh ini miliki di dalam akademi dalam. Ekspresi Penatua Hao menjadi sedikit lebih baik ketika dia melihat Han Xian meminta maaf. Tatapannya beralih ke Xiao Yan. Mata yang tegas itu berisi pujian yang tidak sedikit pun disembunyikan. Dengan bakat dan kekuatan mental seperti itu, siapapun yang bisa menjadikannya sebagai murid benar-benar beruntung. Penatua Hao, mohon verifikasi. Jika tidak, beberapa orang mungkin tidak menerimanya. Xiao Yan tersenyum pada Penatua Hao saat dia melambaikan tangannya. Mendengar ini, Penatua Hao ragu-ragu sejenak sebelum dia segera tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan jarinya dan dengan hati-hati mengambil pil obat tingkat 5 dan meletakkannya di tangannya. Mata itu mengandung beberapa kesedihan yang panas. Pil obat tingkat 5 semacam ini memiliki efek yang sangat mencolok pada elit Douwang seperti dirinya. Jika mereka mengkonsumsi satu dalam pertarungan dengan orang lain, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba akan mendapatkan efek unik untuk menangkap orang lain secara mengejutkan. Selama pemeriksaan Penatua Hao, tiba-tiba ada beberapa sosok manusia berkedip di bagian bawah stadion. Segera, beberapa tokoh tua juga bergegas ke arena. Mereka tersenyum pada Xiao Yan sebelum mengelilingi Elder Hao. Mata mereka mengandung kejutan saat mereka mempelajari pil obat berwarna merah pucat. Kalian orang tua, Penatua Hao segera memutar matanya ketika dia melihat beberapa orang ini di sekitarnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengangkat pil obat di depannya dan berkata, "Coba lihat. Ini memang harus menjadi pil kekuatan naga yang baru saja keluar dari kuali. Pil obat ini masih mengandung sedikit panas." Petik 2. Itu tidak mungkin palsu. Saya telah melihat Huo tua dari Departemen Alkemis menyempurnakan pil kekuatan naga ini sebelumnya. Memang warna dan aroma ini. Seorang lelaki tua yang mengenakan lencana elder di dadanya membelai janggutnya dan mengangguk sedikit saat dia memuji sambil tersenyum. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini benar-benar dapat memperbaiki pil kekuatan naga ini setelah hanya memasuki akademi dalam tidak lebih dari 3 bulan. Pil obat ini adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh sedikit orang bahkan di dalam Departemen Alkemis. Beberapa sesepuh lainnya juga memuji. Di samping, ekspresi Han Xian yang telah mendengar percakapan para tetua ini, tanpa sadar menjadi jauh lebih buruk. Setelah beberapa tetua berkumpul dan bergumam sebentar, mereka membalikkan tubuh mereka dan meninggalkan arena. Namun, saat mereka lewat di depan Xiao Yan, mereka semua menghentikan langkah kaki mereka dan menepuk pundaknya. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman hangat dan berkata, "Anak kecil, jika kita perlu memperbaiki pil obat di masa depan, kita mungkin perlu datang dan mencari bantuanmu." Sesepuh yang kuat ini mungkin tidak terlalu memperhatikan beberapa alkemis tingkat 4. Namun,
Alkemis tingkat 5 berbeda. Pil obat tingkat ini akan menggerakkan sebagian besar hati sesepuh ini. Oleh karena itu, sekarang mereka telah melihat bahwa Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5, sikap mereka secara alami jauh lebih ramah. Selama sesepuh mampu menyiapkan bahan obat mereka sendiri, Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan secara alami tidak menolak sesepuh ini saat dia segera tersenyum dan menjawab. Setelah itu, dia menyanjung para sesepuh sampai mereka meninggalkan tempat ini dengan penuh senyum. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat elder terakhir meninggalkan arena. Dia menoleh hanya untuk menemukan wajah tersenyum Elder Hao. Sudut mulutnya segera bergerak-gerak saat dia tersenyum dan berkata, "Jika Penatua Hao memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu di masa depan, kamu bisa datang dan menemukan diriku yang kecil. Aku tidak akan menolakmu jika itu dalam kemampuanku." Petik 2. Kalau begitu, aku akan berterima kasih dulu. Ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara dengan cara ini, senyum di wajah Penatua Hao menjadi lebih kaya. Dalam hatinya, dia mendesah bahwa dia benar menjadi hakim ini. *batuk*, Han Xian, Anda juga telah mendengar evaluasi para tetua itu sebelumnya. Apakah Anda memiliki keberatan sekarang? Penatua Hao menoleh. Wajah Penatua Hao yang tersenyum segera berubah menjadi tanpa ekspresi saat dia berbicara kepada Han Xian dengan acuh tak acuh. Ekspresi Han Xian seperti hati babi saat ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggelengkan kepalanya, mengatupkan giginya dan berkata, "Tidak." Penatua Hao sedikit mengangguk dan menoleh ke stadion. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Pertandingan sudah berakhir. Saya mengumumkan bahwa Xiao Yan adalah pemenang dalam kompetisi penyulingan pil ini." Petik 2. Oh. Saat suara Elder Hao terdengar, anggota Punch Gate tanpa sadar bersorak keras. Terinfeksi oleh mereka, pengamat lain di stadion juga mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi dan menggunakan kekuatan mereka untuk bertepuk tangan, mengeluarkan suara tepuk tangan keras di atas kepala mereka yang dapat memindahkan gunung dan membalikkan lautan. Tatapan Xiao Yan bertemu dengan kelompok Sun Er di bagian bawah stadion. Ketika dia melihat mereka mengangkat ibu jari mereka, dia juga tanpa sadar tertawa pelan. "Karena kamu sudah mengaku kalah, kamu akan menyerahkan 5 area perdagangan yang kamu janjikan sebagai taruhannya ke Punch Gate dalam 3 hari. Selain itu, Anda harus menghapus penindasan tersembunyi dari Punch Gate." Penatua Hao menoleh ke arah wajah suram Han Xian, dan berbicara dengan acuh tak acuh setelah mendengar suara tepuk tangan yang keras. Iya, meskipun darah menetes di dalam hatinya, Han Xian hanya bisa menghancurkan giginya dan menelannya karena taruhannya telah dilepaskan. Dia menjawab dengan suara lembut sebelum menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari arena. Saat dia melewati Xiao Yan, dia dengan dingin berkata, "Masalah ini belum berakhir." Xiao Yan menoleh dan melihat Han Xian keluar dari arena. Dia memimpin geng pengobatan dengan marah meninggalkan stadion. Tatapannya juga perlahan menjadi dingin. Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa karena Anda berdua mengundang saya untuk menjadi hakim, saya akan menjamin bahwa dia akan sepenuhnya mematuhi perjanjian taruhan Anda." Elder Hao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. "Terima kasih banyak, Elder." Penatua Hao tersenyum. Dia bermain dengan pil kekuatan naga, berwarna merah tua di tangannya, sedikit ragu-ragu sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia berkata, "Ini juga hadiah kemenanganmu. Kamu harus menyimpannya." Petik 2. Meskipun Penatua Hao hanya ragu sejenak, itu tidak lepas dari mata Xiao Yan. Xiao Yan segera tersenyum dan berkata, "Penatua Hao, formula obat dari pil kekuatan naga ini jauh lebih mahal daripada pil kekuatan naga yang satu ini. Sebagai gantinya, pil ini adalah milikmu Penatua Hao." Petik 2. Hati Penatua Hao tergerak sesaat ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya.
Dia memasukkannya ke tangan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum pahit, lupakan. Mata orang-orang tua itu juga menjadi sangat panas karena pil kekuatan naga ini. Jika saya menyimpan ini, saya kemungkinan akan diejek oleh mereka. Jika Anda tega, Anda dapat memberikan saya yang lama salah satu pil tersebut jika Anda memiliki pil berlebih dari hasil olahan Anda. Saya akan mengingatnya. Petik 2. Xiao Yan ragu saat mendengar ini. Dia hanya bisa mengambil kembali pil kekuatan naga dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tersenyum dan berkata, selama saya berhasil menemukan bahan obat yang cukup dan memurnikannya, saya akan memberikannya kepada Elder pada kesempatan pertama. Tidak apa-apa asalkan kau berniat untuk bahan obat. Akademi Dalam telah menyimpan jumlah yang tidak diketahui selama tahun-tahun ini. Gudang bahan obat itu juga secara kebetulan dikelola oleh saya. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, Anda dapat datang dan melihat-lihat. Penatua Hao tersenyum. Ada beberapa tikungan dalam kata-katanya. Setelah dia berbicara, dia menepuk bahu Xiao Yan. Artinya adalah sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Penatua Hao sebelum kegembiraan segera keluar dari matanya. Dia menganggukkan kepalanya pada yang pertama tanpa meninggalkan jejak. Dengan kekuatan Akademi Dalam, sepertinya mereka telah menyimpan beberapa bahan obat yang langka dan unik. Hal-hal ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi Xiao Yan. Oh, itu benar. Setelah menyerahkan pil obat ke Xiao Yan, Penatua Hao tampaknya telah mengingat sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, karena Pansgate yang kamu kelola sudah resmi menjual pil obat, menurut aturan, kamu harus membayar 20% dari total energi api yang kamu peroleh dengan menjual pil obat tersebut secara massal di dalam Akademi Dalam. Dengan kata lain, jika Anda telah memperoleh energi api 1000 hari bulan itu, Anda perlu membayar senilai 200 hari. Petik 2. Wajah Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini. Ini dianggap sebagai apa? Membayar pajak, apalagi sebenarnya pajaknya semahal itu. Pajak 20%. Jangan menatapku seperti itu. Ini adalah aturan Akademi Dalam. Melihat tatapan Xiao Yan, Penatua Hao tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, berkata, kamu tahu bahwa menjual pil adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Jadi, Akademi Dalam harus memiliki beberapa batasan. Jika kita tidak memiliki aturan seperti itu, semua energi api akan berada di tangan faksi yang menjual pil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, geng pengobatan juga memiliki tarif pajak seperti itu. Petik 2. Xiao Yan menoleh dan melihat Han Xian keluar dari arena. Dia memimpin geng pengobatan dengan marah meninggalkan stadion. Tatapannya juga perlahan menjadi dingin. Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa karena Anda berdua mengundang saya untuk menjadi hakim, saya akan menjamin bahwa dia akan sepenuhnya mematuhi perjanjian taruhan Anda. Elder Hao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Elder. Penatua Hao tersenyum. Dia bermain dengan pil kekuatan naga, berwarna merah tua di tangannya, sedikit ragu-ragu sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia berkata, ini juga hadiah kemenanganmu. Kamu harus menyimpannya. Petik 2. Meskipun Penatua Hao hanya ragu sejenak, itu tidak lepas dari mata Xiao Yan. Xiao Yan segera tersenyum dan berkata, Penatua Hao, formula obat dari pil kekuatan naga ini jauh lebih mahal daripada pil kekuatan naga yang satu ini. Sebagai gantinya, pil ini adalah milikmu Penatua Hao. Petik 2. Hati Penatua Hao tergerak sesaat ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia memasukkannya ke tangan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum pahit, lupakan. Mata orang-orang tua itu juga menjadi sangat panas karena pil kekuatan naga ini. Jika saya menyimpan ini, saya kemungkinan akan diejek oleh mereka. Jika Anda tega,
Anda dapat memberikan saya yang lama salah satu pil tersebut jika Anda memiliki pil berlebih dari hasil olahan Anda. Saya akan mengingatnya. Petik 2. Xiao Yan ragu saat mendengar ini. Dia hanya bisa mengambil kembali pil kekuatan naga dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tersenyum dan berkata, selama saya berhasil menemukan bahan obat yang cukup dan memurnikannya, saya akan memberikannya kepada Elder pada kesempatan pertama. Tidak apa-apa asalkan kau berniat untuk bahan obat. Akademi Dalam telah menyimpan jumlah yang tidak diketahui selama tahun-tahun ini. Gudang bahan obat itu juga secara kebetulan dikelola oleh saya. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, Anda dapat datang dan melihat-lihat. Penatua Hao tersenyum. Ada beberapa tikungan dalam kata-katanya. Setelah dia berbicara, dia menepuk bahu Xiao Yan. Artinya adalah sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Penatua Hao sebelum kegembiraan segera keluar dari matanya. Dia menganggukkan kepalanya pada yang pertama tanpa meninggalkan jejak. Dengan kekuatan Akademi Dalam, sepertinya mereka telah menyimpan beberapa bahan obat yang langka dan unik. Hal-hal ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi Xiao Yan. Oh, itu benar. Setelah menyerahkan pil obat ke Xiao Yan, Penatua Hao tampaknya telah mengingat sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, karena Punch Gate yang kamu kelola sudah resmi menjual pil obat, menurut aturan, kamu harus membayar 20% dari total energi api yang kamu peroleh dengan menjual pil obat tersebut secara massal di dalam Akademi Dalam. Dengan kata lain, jika Anda telah memperoleh energi api 1000 hari bulan itu, Anda perlu membayar senilai 200 hari. Petik 2. Wajah Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini. Ini dianggap sebagai apa? Membayar pajak, apalagi sebenarnya pajaknya semahal itu. Pajak 20%. Jangan menatapku seperti itu. Ini adalah aturan Akademi Dalam. Melihat tatapan Xiao Yan, Penatua Hao tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, berkata, kamu tahu bahwa menjual pil adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Jadi, Akademi Dalam harus memiliki beberapa batasan. Jika kita tidak memiliki aturan seperti itu, semua energi api akan berada di tangan faksi yang menjual pil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, geng pengobatan juga memiliki tarif pajak seperti itu. Petik 2. Xiao Yan tertawa getir sebelum berkata dengan lembut, bukankah pajak ini terlalu kejam? Sesepuh kalian harus tahu bahwa harga bahan obat saat ini juga mahal. Selain itu, ini tidak seolah-olah orang akan berhasil setiap kali memurnikan pil obat. Petik 2. Saya juga tahu ini tetapi aturannya seperti ini, Penatua Hao membuka tangannya. Ketika dia melihat alis erat Xiao Yan, dia ragu sejenak sebelum berkata, kenapa kita tidak melakukan ini? Di masa depan, Punch Gate, Anda hanya perlu membayar 10%. Namun, jangan publikasikan masalah ini. Jika tidak, Han Xian itu pasti tidak akan senang jika geng pengobatan tahu tentang ini. Petik 2. Elder dapat menyesuaikan tarif pajak secara acak. Xiao Yan berbicara dengan terkejut ketika dia mendengar Penatua Hao mengurangi pajak hanya dengan kata-katanya. Secara kebetulan, saya bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan bahan obat dan pil obat di Akademi Dalam. Penatua Hao tersenyum. Namun, dalam hatinya dia berkata, selain itu, tetua pertama telah mengatakan untuk menjagamu secara khusus. Saya tidak akan melanggar aturan dengan melakukan ini. Kalau begitu, terima kasih banyak, tetua. Di masa depan, saya pasti akan menyerahkan pil kekuatan naga yang telah saya sempurnakan kepada Penatua terlebih dahulu. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Penurunan 50% bukanlah jumlah yang kecil. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih. Elder Hao tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, baiklah, saya khawatir Anda telah mencapai batas Anda hari ini karena penyempurnaan pil. Anda harus kembali dan istirahat dulu. Besok,
kirim beberapa orang untuk mengambil alih area perdagangan dari geng pengobatan. Itu benar-benar tempat yang bagus. Setelah dia mengatakan ini, Penatua Hao memimpin untuk berbalik dan berjalan keluar dari stadion. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia juga turun dari arena dan melambaikan tangannya ke arah kelompok Sun Er. Setelah itu, kelompok besar itu dengan senang hati keluar dari stadion di bawah fokus dari banyak tatapan berapi-api. 3 hari telah berlalu sejak kompetisi penyulingan pil. Selama 3 hari ini, keterampilan penyulingan obat Xiaoyan yang luar biasa dan iri disebarkan dari mulut ke mulut oleh sebagian besar siswa Akademi Dalam. Pada saat ini, reputasi Xiaoyan di Akademi Dalam kemungkinan sebanding dengan para ahli top di 10 besar, peringkat kuat. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 akan dapat menikmati perawatan yang sama dengan Do Huang yang kuat atau bahkan Do Huang dimanapun seseorang berada. Seseorang bisa melihat sekilas ini dari sikap yang tiba-tiba hangat yang tiba-tiba ditunjukkan oleh para sesepuh Akademi Dalam ke arah Xiaoyan. Di masa lalu, para sesepuh itu hanya memperlakukan Xiaoyan sebagai siswa dengan potensi besar karena perintah tenang yang diberikan penatua pertama untuk secara khusus merawat Xiaoyan. Namun, mereka sekarang benar-benar memperlakukannya sebagai orang yang setingkat dengan mereka ketika mereka berbicara. Ada tambahan kesopanan yang sulit dilihat saat mereka berbicara atau bercakap-cakap. Bagaimanapun, sesepuh ini dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa nilai seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 jauh melebihi orang yang kuat dari kelas Do Huang. Setelah memahami dengan jelas perbedaan nilai di antara keduanya, beberapa sesepuh secara alami tidak lagi menunjukkan keangkuhan seorang tetua di depan Xiaoyan. Ini karena mereka tahu status mereka tidak mengandung banyak kekuatan penekan dibandingkan dengan Xiaoyan. Karena tidak ada gunanya, apa gunanya menggunakan status mereka untuk berbicara? Selama 3 hari, reputasi Xiaoyan telah melonjak di Akademi Dalam. Selain itu, Xiaoyan meminjam reputasi yang telah dia tempa dalam kompetisi untuk menyebarkan berita penting kepada siswa Akademi Dalam bahwa Pans Gate telah mulai menjual pil obat. Setelah menyaksikan penyempurnaan pil Xiaoyan di Stadion Utara, cukup banyak orang menjadi tertarik dengan pil obat Pans Gate. Selain itu, cukup banyak orang mulai mengunjungi daerah di luar kawasan pelajar baru, ingin membeli pil terlebih dahulu. Selain itu, 5 area perdagangan yang dijanjikan oleh geng pengobatan juga secara berturut-turut diambil alih oleh Gerbang Pan karena kemenangan Xiaoyan dalam kompetisi. Geng pengobatan jelas sangat kecewa. Mereka merasa sangat kesakitan saat menyerahkan area perdagangan ini dengan volume lalu lintas yang sangat tinggi, dan telah berulang kali menemukan alasan untuk menunda menyerahkannya. Tipu muslihat kecil dari pihak lain ini secara alami hancur setelah Xiaoyan mengundang Penatua Hao untuk menunjukkan wajahnya. Akhirnya, di bawah wajah tanpa ekspresi dari Penatua Hao, geng obat hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Mereka menyaksikan saat anggota Pans Gate melepas lambang Medicinal Gang terukir di area perdagangan dan menggantinya dengan milik mereka. Setelah 5 area perdagangan ini masuk ke tangan mereka, Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar merasakan apa yang disebut dengan lalu lintas manusia yang panas. Hanya dalam 1 hari, hampir 200 pil obat terjual. Saat mereka menyaksikan energi api yang melonjak di kartu kristal api, Xiaoyan dan beberapa lainnya tanpa sadar sedikit tercengang. Pil obat benar-benar terjual dan kunci yang ditempatkan, gang pengobatan pada bahan obat juga telah dilepas. Secara alami, Xiaoyan harus sibuk. Namun, Xiaoyan masih tidak dapat memenuhi permintaan bahkan setelah melakukan pemurnian selama 2 hari, sepanjang hari dan sepanjang malam. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir dan menjabat tangannya. Setelah itu, dia mengungkapkan kepada Sun Er dan sisanya saran yang telah lama tertanam dalam dirinya. Kita harus pergi dan mengikat beberapa alkemis. Xiaoyan mengenakan lingkaran hitam di sekitar matanya saat dia tanpa daya merentangkan tangannya ke arah Sun Er dan 2 lainnya di aula.
Saya tidak dapat melakukan pekerjaan perbaikan skala besar sendirian. Oleh karena itu, kita harus mempekerjakan orang. Petik 2. Mempekerjakan orang. Kalau begitu, bukankah kita harus membocorkan formula obat kepada orang lain? Sun Er agak terkejut ketika dia awalnya mendengar saran Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Saya tidak bisa tetap terkunci di rumah memurnikan pil obat setiap hari, kan? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit saat dia berbicara, kita tidak bisa merahasiakan formula obat selamanya. Terlebih lagi, Anda semua memandang nilai dari ketiga formula obat ini terlalu tinggi. Jika benar-benar ada hari ketika rahasianya bocor, secara alami aku akan mengeluarkan formula obat yang lebih luar biasa. Petik 2. Kata-kata ini memang benar. Ketiga jenis formula obat itu hanya sekitar tingkat pertama atau kedua. Mereka tidak bisa dianggap terlalu berharga. Sun Er dan dua orang lainnya ragu-ragu sejenak ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Bagaimanapun, dia tidak bisa tetap bersembunyi di pil pemurnian, Punch Gate, setiap hari. Aku akan menyerahkan masalah mencari alkemis padamu. Ingat, Anda harus melakukan ini secara pribadi. Kamu harus menyelidiki dengan jelas setiap alkemis yang memasuki Punch Gate, apakah mereka pernah memiliki hubungan dengan Medicine Gang di masa lalu. Xiao Yan mengingatkan dengan serius. Xiao Yan GG khawatir Han Xian akan mengirim seseorang untuk diam-diam menyelinap ke Punch Gate. Sun Er bertanya sambil tertawa lembut. Orang itu bukanlah seseorang yang jujur dengan segalanya. Dia tidak akan mengesampingkan penggunaan metode seperti itu jika memungkinkan dia mendapatkan formula obat. Xiao Yan berkata dengan lemah. Baik, aku tahu. Serahkan masalah ini kepada kami. Petik 2. Efisiensi di mana kelompok Sun Er melakukan sesuatu menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pada hari kedua setelah dia memberikan sarannya, Sun Er memimpin untuk menemukan 3 alkemis yang berada di sekitar tingkat ketiga. Dari apa yang Sun Er katakan, mereka tidak direkrut oleh Departemen Alkemis karena satu dan lain alasan. Oleh karena itu, mereka tidak terjerat dengan geng pengobatan di Akademi Dalam. Sebaliknya, karena mereka berbagi pekerjaan yang sama, mereka sering diganggu oleh anggota geng pengobatan. Begitu mereka mendengar bahwa Punch Gate memiliki niat untuk menyerap alkemis yang tersebar, mereka pada dasarnya setuju tanpa banyak keraguan. Jika itu di masa lalu, alkemis ini mungkin tidak akan terlalu memperhatikan faksi baru seperti Punch Gate. Namun, sekarang berbeda. Meskipun Punch Gate tidak memiliki elit Dowlings, mereka memiliki alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 5. Nama ini cukup menarik cukup banyak orang. Alkemis ini datang karena reputasi Xiao Yan sebagai alkemis top di Akademi Dalam. Xiao Yan tidak memiliki banyak keraguan pada kemampuan Sun Er untuk membedakan orang. Setelah dia bertemu dengan ketiga alkemis dan melihat wajah mereka dipenuhi dengan pemujaan, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia menemukan bahwa ketiganya memiliki pengalaman penyulingan obat yang cukup baik setelah tes. Oleh karena itu, Xiao Yan segera setuju untuk menerima ketiga orang itu ke dalam Punch Gate. Xiao Yan tidak segera menyerahkan formula obat kepada mereka setelah menerima ketiga alkemis. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati percakapan dan perilaku ketiga orang itu sebelum memanggil mereka bertiga ke ruang rahasia 2 hari kemudian. Dia kemudian membagikan 3 formula obat lengkap untuk 3 pil obat kepada ketiga orang tersebut, dan dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak membocorkannya. Ketiga alkemis itu terkejut dengan tindakan Xiao Yan yang murah hati dalam memberikan formula obat kepada mereka hanya dalam waktu 3 hari. Baru saat itulah mereka tunduk pada Xiao Yan dengan wajah bersemangat. Tidak perlu menyebutkan hal lain. Hanya kepercayaan dari Xiao Yan saja sudah cukup untuk menyebabkan orang-orang ini, yang telah berkerumun dengan menyedihkan karena penindasan, geng pengobatan, untuk merasakan rasa terima kasih di dalam hati mereka.
Xiaoyan akhirnya diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat kegembiraan dan rasa terima kasih di wajah ketiga orang itu setelah menyerahkan formula obat kepada mereka. Setidaknya, ketiga orang ini bisa dipercaya berdasarkan penampilan sekarang. Dengan 3 pembantu, Xiaoyan menjadi jauh lebih menganggur. Selama beberapa hari yang singkat dia tinggal di Punch Gate, dia kadang-kadang memberikan petunjuk tentang cara memperbaiki pil obat untuk mereka bertiga. Dia akhirnya lolos dari kehidupan pemurnian siang dan malam yang menyedihkan hanya beberapa hari sebelumnya. Meskipun harga obat dari Punch Gate sedikit lebih murah daripada Medicine Gang, itu tidak bisa dibeli setiap hari. Oleh karena itu, setelah beberapa hari pertama penjualan yang sungguh-sungguh berakhir, situasi yang berapi-api di mana pil obat yang dipajang benar-benar dibeli dalam waktu 1 jam jarang terjadi lagi. Namun, situasi penjualan saat ini sudah cukup untuk mematahkan monopoli geng obat dan bersaing dengan mereka. Manusia pada akhirnya adalah makhluk hidup yang pelupa. Oleh karena itu, setelah 1 minggu, suasana hingar-bingar yang disebabkan oleh kompetisi pil obat juga mulai melemah. Pada saat ini, Xiaoyan juga menghela nafas lega. Sekarang, ada jauh lebih sedikit tatapan seperti jarum dan orang-orang yang menunjuk ke arahnya ketika dia keluar. Hanya pada saat inilah, Punch Gate benar-benar berjalan sesuai rencana. Sun Er dan yang lainnya juga mulai meluangkan waktu untuk memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Efek pelatihan yang mereka peroleh juga menyebabkan Xiaoyan merasa agak terkejut. Menurut kecepatan pelatihan ini, kemungkinan Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao akan dapat menerobos dan memasuki kelas Dowling dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, kekuatan Punch Gate akan melonjak dan melonjak. Mungkin itu karena Xiaoyan telah mundur di dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk waktu yang lama terakhir kali, tetapi dia tidak ingin memasuki menara bawah tanah itu dengan udara yang tertutup rapat untuk berlatih. Selain itu, dia juga memahami dengan jelas bahwa baginya, yang baru saja menerobos beberapa saat yang lalu, efek memasuki menara untuk berlatih tidak akan terlalu besar. Selama waktu luangnya, Xiaoyan menemani Wu Hao pergi ke fighting arena beberapa kali. Suasana pertempuran yang sangat panas di dalam pada dasarnya menyebabkan setiap orang yang masuk memiliki perasaan yang sangat bersemangat. Semua orang berharap bisa menjadi pemeran utama di mana saja. Di fighting arena ini, selama kamu memasuki arena, kamu akan menjadi karakter utama yang paling mempesona. Tangan Xiaoyan memegang pagar yang tidak bergerak saat dia dengan malas mengamati pertarungan yang sangat intens di bawah ini. Saat doki yang kuat menyebar, pasir beterbangan dan batu terlempar. Kadang-kadang serangan akan mendarat di dinding yang keras dan pecahan batu akan berceceran di semua tempat. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyaksikan teknik agility do yang elegan yang ditampilkan oleh pesaing di arena. Jantungnya tiba-tiba bergerak saat jarinya perlahan mengusap cincin penyimpanan. Di dalamnya ada gulungan yang cukup untuk membuat mata banyak orang menjadi merah. Itu adalah keterampilan Do Agility kelas D, gerakan 3000 petir. Tampaknya, seharusnya sudah waktunya untuk mulai berlatih. Xiaoyan bergumam pelan. Jantungnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Sepertinya aku harus memasuki pegunungan yang dalam sendirian, Xiaoyan tertawa pelan. Setelah itu, dia tidak sabar untuk menyambut Wu Hao, yang sedang menunggu untuk memasuki arena. Sebagai gantinya, dia keluar dari arena pertarungan. Setelah beristirahat selama hampir setengah bulan, dia harus menambahkan chip tawar-menawar yang berat untuk kekuatannya sendiri. Jelas tidak mungkin untuk berlatih gerakan 3000 petir di dalam akademi dalam. Oleh karena itu, Xiaoyan bermaksud untuk memasuki pegunungan dalam yang luas sendirian dan tinggal di sana sampai dia berhasil mempelajari gerakan 3000 petir. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.